在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Keringat dingin muncul di dahi Du King saat dia melihat ke arah gua di belakang gunung. Perasaan Wang Lin yang telah ada selama 7 bulan tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini bukanlah Wang Lin yang menarik kesadarannya, melainkan menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Perubahan ini terlalu mendadak. Du King tidak dapat membayangkan hal itu terjadi dan tidak siap sama sekali. Dia sedang berpikir untuk menonton lelucon ketika hal itu tiba-tiba terjadi. Setelah beberapa saat terkejut, Du King bergegas keluar dan kesadaran menyebar ke arah gunung belakang. Tidak di sana, Wang Lin, yang telah duduk di dalam gua selama 7 bulan, telah menghilang. Du King tidak menyadari Wang Lin menghilang sama sekali. Seolah-olah Wang Lin telah menguap di hadapannya. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Du King berdiri di puncak gunung di belakang gunung dengan rumput di bawah kakinya. Ekspresinya membosankan saat dia bergumam. Dia menggosok matanya dan menyebarkan akal sehatnya sekali lagi. Dia mencoba lagi, dan lagi, tapi dia tidak menemukan jejak Wang Lin. Mustahil, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya monster tua di puncak Void Tribulan yang bisa melakukannya. Dia tidak bisa. Wajah Du King pucat dan ketakutan di matanya sangat kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti berada dalam mimpi selama 7 bulan terakhir. Du King masih tidak dapat menemukan Wang Lin, dan hatinya tidak dapat menerimanya ketika suara tenang bergema di belakangnya. Apakah kamu mencariku? Tubuh Du King bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Pupil matanya menyusut ketika dia melihat Wang Lin dengan tenang berdiri di belakangnya dan terlihat normal-normal saja. Tampaknya ada beberapa riak yang mengalir di belakang Wang Lin, tetapi segera menghilang. Kamu, Du King tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kemunculan Wang Lin terlalu mendadak, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika Wang Lin menyerang, dia akan terluka parah. Rasa dingin sepertinya datang dari tubuh Wang Lin. Aura dingin ini menghilang saat aura Sekte Naga Biru menyapu Wang Lin, tapi Du King masih merasakan hembusan angin dingin bertiup di wajahnya. Keterkejutan dan kengerian di matanya berubah menjadi ketakutan. Pada saat ini, Wang Lin berubah menjadi jauh lebih misterius dan menakutkan di mata Du King. Du King menahan keterkejutan di dalam hatinya dan dengan tenang berkata, "Tidak ada." Sebagian besar murid telah kembali, dan mereka telah menemukan banyak subvena dan vena anak. Beberapa vena yang tersegel juga dibawa kembali. Wang Lin dengan santai memandang Du King. Di bawah tatapannya, Du King tanpa sadar menundukkan kepalanya. "Bawa mereka ke gua," kata Wang Lin perlahan sambil melangkah maju dan terbang kembali ke gua. Baru setelah Wang Lin pergi, Du King menjadi rileks. Namun, karena Wang Lin telah terbang kembali, keraguan muncul di hatinya sekali lagi. Sama sekali tidak mungkin. Dia seharusnya tidak menyatu dengan dunia, jika tidak, dia akan pergi dalam sekejap. Auranya menghilang sebelumnya, jadi dia pasti telah berteleportasi. Ya, dia pasti sudah berteleportasi. Setelah gagal berkali-kali, dia pasti melakukan ini untuk menyelamatkan mukanya. Semakin Du King berpikir, semakin dia merasa benar. Dia bahkan merasa lucu bagaimana dia menakuti dirinya sendiri tadi. Saya sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa menyatu dengan dunia. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Du King mencibir dan melambaikan lengan bajunya untuk pergi. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya menatap rumput tempat Wang Lin berada. Matanya hampir keluar dan rasa takut yang mengerikan muncul di hatinya. Pikirannya bergemuruh seolah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Segala sesuatu di depannya menghilang, hanya area tempat Wang Lin berdiri yang tersisa. Setelah sekian lama, wajah Du King menjadi pucat dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia melihat kembali ke gua dengan tatapan menakutkan dan rumit. Tidak jauh dari situ, ada salju hijau di rerumputan tempat Wang Lin berdiri. Itu berkilau di bawah sinar matahari dan perlahan meleleh. Di seluruh benua banteng surgawi,
salju hijau hanya ada di Gunung Surgawi di ujung paling barat. Bahkan jika Du King terbang dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan beberapa bulan untuk terbang bolak-balik. Salju Gunung Surgawi. Orang ini adalah seorang jenius surgawi. Du King berdiri diam di sana untuk waktu yang lama sebelum menggumamkan satu kalimat ini. Pada saat ini, rasa jijik dan jijik yang dia rasakan terhadap Wang Lin selama 7 bulan terakhir menghilang. Itu digantikan dengan rasa misteri dan ketidakpastian. Rasa takut terhadap Wang Lin tumbuh dalam dirinya. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi tetapi misteri seputar Wang Lin. Di dalam gua, Wang Lin menepuk-nepuk pakaiannya, menghilangkan rasa dingin di tubuhnya, dan duduk. Setelah 7 bulan, dia akhirnya membangunkan avatarnya dalam kehampaan. Saat avatar itu terbangun, Wang Lin merasakan pemahaman yang tak terlukiskan datang dari kehampaan yang jauh. Penghalang tak kasat mata yang selama ini mengganggunya tiba-tiba mengendur. Seolah-olah hukum benua astral abadi yang menghentikannya telah lenyap. Segala macam pencerahan muncul di benaknya. Terasa jelas, tapi memikirkannya dengan jelas sekarang, rasanya sangat kabur. Wang Lin tahu bahwa ini karena avatar itu masih terus berkembang. Setelah avatar selesai berkembang, Wang Lin akan dengan jelas memahami segala sesuatu tentang hukum benua astral abadi. Avatarnya baru berkembang selama beberapa hari ini dan telah memberikan dorongan yang begitu kuat. Jika ada lebih banyak waktu, avatarku akan menjadi tubuh terkuat. Wang Lin sudah lama memahami hal ini di dalam hatinya. Sudah waktunya pergi ke Sekte Jiwa Agung untuk menyerap urat api bumi utama. Sebelum itu, saya perlu menyerap sisa pembuluh darah anak untuk melihat seberapa banyak esensi api yang dapat saya bentuk dari tubuh asli. Wang Lin tahu bahwa semakin lengkap, semakin sulit jadinya. Untuk membentuk kepala, dia tidak hanya membutuhkan sari api. Hal yang paling dia butuhkan adalah kemauan api. Du King datang menyambutnya setengah jam kemudian dengan beberapa urat api bumi yang telah diambil oleh para murid, bersama dengan peta. Ini adalah peta lengkap benua banteng surgawi, dan ada tanda pembuluh darah anak di sana. Wang Lin tidak berpura-pura bersikap sopan, dia menyerap urat api bumi itu. Namun, tidak ada banyak api di dalamnya, sehingga tidak banyak membantu pembentukan tubuh esensi apinya yang sebenarnya. Namun, peta itu sangat berguna bagi Wang Lin. Setelah mengambil batu giok itu, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal pada Du King. Du King tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam masalah ini, tapi dia juga tidak mau melaporkan Wang Lin. Bagaimanapun, dia masih ingin mendapatkan rahmat Wang Lin. Lebih penting lagi, tatapan yang diberikan Wang Lin padanya sebelum pergi sangatlah tenang. Riak bergema di bawah kaki Wang Lin dan dia tiba-tiba menghilang. Adegan ini lebih mengejutkan daripada ancaman apapun. Hati Du King bergetar saat dia melihat Wang Lin menghilang, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Saya akan mengingat bagaimana rekan penggarap Du membantu saya. Jika ada kesempatan, aku akan membalasnya padamu. Setelah Wang Lin pergi, kata-katanya bergema di telinga Du King. Pada hari ke-7 setelah Wang Lin pergi, pembuluh darah anak bumi di seluruh benua banteng surgawi runtuh dan semburan api melonjak melintasi benua banteng surgawi. Bahkan udaranya pun terasa panas, dan menghirupnya saja sudah membuat orang merasa kesal. Karena hal ini terjadi di banyak lokasi di benua banteng surgawi, hal ini menarik perhatian berbagai sekte. Mereka mengirimkan murid dalam jumlah besar, dan terkadang para tetua secara pribadi pergi menemuinya, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk. Saat mereka sampai di sana, yang mereka lihat hanyalah pembuluh darah yang layu. Setengah bulan kemudian, di sebuah gunung yang dikelilingi oleh kabut hitam, tempat sebuah sekte bernama 7 Sekte Dao dulu berada, Wang Lin berjalan keluar dari gunung dengan tampak emosional. Dia harus datang ke sini. Di sini, dia bisa merasakan aura dunia gua dan penantian Xuan Luo selama bertahun-tahun. Wang Lin berjalan keluar dari kabut hitam dan melihat kembali ke gunung di dalamnya. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas dan pergi. Situ, King Sui, Li Qianmei, dan semua yang telah bereinkarnasi. Di mana kalian semua sekarang? Wang Lin berbalik untuk pergi, dan punggungnya menimbulkan rasa kesepian. Suatu hari kemudian, di bagian timur benua banteng surgawi, di Gunung Surgawi tempat Sekte Jiwa Agung berada, seorang pemuda berambut putih berdiri di atas langit saat salju hijau turun.
Dia bisa melihat sisi lain gunung melalui salju yang turun. Berdiri di sini, pemuda itu samar-samar bisa melihat pegunungan yang tak berujung, dan di dalam pegunungan itu, sebuah gunung merah menembus awan jauh. Sekte jiwa hebat, pemuda berambut putih itu bergumam, matanya bersinar terang. Sekte jiwa hebat terletak di dalam pegunungan dengan gunung yang menembus awan. Itu memancarkan lampu merah dan tampak seperti gunung yang terbakar. Ada riak-riak yang bergema di sekitar gunung. Riak-riak itu tampaknya mengandung kekuatan jiwa, dan sosok-sosok tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya sepertinya mengeluarkan raungan diam-diam di dalam. Tempat ini adalah salah satu dari 2 sekte terkuat di benua Banteng Surgawi, Sekte Jiwa Agung. Salju hijau turun di Gunung Surgawi. Salju turun di tubuh, rambut, dan tanah Wang Lin. Dia berdiri tak bergerak di salju. Dari sini, Sekte Jiwa Agung sepertinya tidak terlalu jauh, tapi kalaupun ada yang terbang, mereka harus terbang selama beberapa hari. Alasan mengapa rasanya seperti ini, selain dari gunung, adalah karena riak yang datang dari Sekte Jiwa Agung menciptakan celah visual. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menutup matanya dan perasaan menyebar. Dia samar-samar merasakan urat api utama di bawah Sekte Jiwa Agung. Itu bercabang menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh benua surgawi Banteng. Ada kemauan api yang luar biasa di pembuluh darah utama ini. Surat wasiat ini tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyerangnya, dan hanya di Sekte Jiwa Agung saja surat wasiat ini akan sangat melemah. Pembuluh darah utama muncul dari bawah tanah di Sekte Jiwa Agung. Daripada Sekte Jiwa Agung, bisa dikatakan gunung itu adalah urat api utama bumi yang membentang di atas tanah. Ini bukan buatan manusia, ini dibentuk oleh evolusi alam. Hanya bisa dikatakan bahwa Sekte Jiwa Agung telah memilih lokasi yang sangat cerdas. Ada gelombang vitalitas yang kuat di dalam Sekte Jiwa Agung. Ada banyak aura esensi yang sangat kuat di pegunungan. Ini mewakili para penggarap langkah ketiga. Sekte jiwa hebat dari benua astral abadi. Memang sangat kuat. Sekali saja sekte dapat menyapu dunia gua. Wang Lin dengan tenang melihat ini sambil merenung. Jika bukan karena tubuh esensi api yang sebenarnya, Wang Lin tidak akan memprovokasi raksasa seperti itu. Namun, urat api bumi utama di bawah Sekte Jiwa Agung terlalu penting bagi Wang Lin. Sekalipun dia harus mencabut gigi dari mulut harimau, dia harus mencobanya. Wang Lin sedikit menutup matanya dan tubuhnya diam-diam melayang ke depan tanpa suara menuju Sekte Jiwa Agung. Saat dia berjalan, tubuhnya berkedip-kedip. Dia bergerak maju dalam jarak yang jauh seolah-olah dia sedang berteleportasi. Setelah beberapa jam, Wang Lin berjalan melalui jalan yang akan memakan waktu beberapa hari bagi para kultivator dan tiba di pegunungan tempat Sekte Jiwa Agung berada. Di sini, fluktuasi kekuatan jiwa menjadi lebih kuat dan padat. Ada kekuatan tersembunyi di sini yang mencegah Wang Lin masuk. Sayangnya, saya tidak bisa mengeluarkan layar hantu dari ruang penyimpanan. Jika tidak, aku mungkin bisa meminjam kekuatannya untuk memasuki Sekte Jiwa Hebat. Wang Lin berhenti dan memandangi pegunungan tidak jauh dari sana. Dia melihat ke Gunung Merah dan menghela nafas. Auranya telah sepenuhnya tersembunyi dan dia sekarang tampak seperti manusia biasa. Setelah duduk, dia memejamkan mata dan mulai menunggu. Saat dia duduk, tubuhnya menjadi buram dan berubah menjadi untaian asap yang melayang di sana. Sekte seperti Sekte Jiwa Agung memiliki formasi yang sangat kuat di sekitar wilayah mereka. Siapapun yang bukan muridnya akan segera diperhatikan begitu mereka menyentuh formasi. Jika dia ingin masuk, dia harus menunggu seorang murid melewatinya dan menyebabkan fluktuasi dalam formasi. Jika itu adalah murid biasa, dia akan memilih untuk berintegrasi ke dalam tubuh murid Sekte Jiwa Agung untuk masuk, tapi itu memiliki kekurangannya sendiri. Meskipun kedengarannya bagus, fakta bahwa Sekte Jiwa Agung memiliki kata jiwa dalam nama sekte mereka berarti mereka memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menciptakan mantra ilusi berlapis-lapis. Oleh karena itu, memasuki tubuh seorang murid untuk memasuki formasi kemungkinan besar akan mengakibatkan Wang Lin ketahuan oleh formasi tersebut bahkan sebelum dia menyadari ada sesuatu yang salah. Wang Lin hanya bisa mencoba masuk sekali, dan dia tidak mau mengambil risiko seperti itu. Dia lebih suka percaya pada budidayanya sendiri dan pemahamannya tentang batasan.
Yang dia butuhkan adalah munculnya fluktuasi dalam formasi. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, total 314 murid telah keluar masuk, dan formasinya berfluktuasi sebanyak 314 kali. Wang Lin tidak bergerak sembarangan, dia terus mengamati. Dia menggunakan pemahamannya tentang pembatasan untuk menemukan titik lemah. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki esensi pembatasan yang langka. Dia tidak cemas. Dia punya cukup waktu dan kesabaran untuk mengamati dengan tenang. 7 hari lagi berlalu. Selama 7 hari ini, formasi tersebut bergetar hampir 1000 kali saat para murid masuk dan keluar. Wang Lin perlahan menyadari bahwa fluktuasinya berbeda tergantung pada identitas para murid. Selama 10 hari ini, Wang Lin telah melihat hampir 1000 murid Sekte Jiwa Agung yang berbeda. Dia telah mengamati beberapa perubahan pada tubuh mereka yang unik di Sekte Jiwa Agung. Misalnya saja jiwa mereka. Jika jiwa setiap murid Sekte Jiwa Agung adalah nyala api, maka nyala api itu sangat kuat dan tidak akan mudah berfluktuasi. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih belum melakukan apapun. Dia terus mengamati selama 10 hari berikutnya. Pada hari ini, saat murid Sekte Jiwa Agung memasuki formasi, asap yang dimiliki Wang Lin berubah menjadi keluar. Asap ini tidak terlihat dan langsung muncul di samping tubuh muridnya. Formasi itu berdesir ketika murid itu masuk dan Wang Lin masuk pada saat yang sama. Saat Wang Lin masuk, esensi pembatasannya muncul untuk mengimbangi formasi. Kemudian dia dengan cepat mensimulasikan apa yang telah dia pelajari dari observasi selama 20 hari terakhir. Dalam beberapa tarikan napas pendek, dia berubah ratusan kali. Hanya ketika muridnya meninggalkan formasi dan terbang tanpa memperhatikan apapun, asap yang berubah menjadi Wang Lin juga keluar dari formasi. Masuknya dia tidak menyebabkan perubahan apapun pada formasi, atau lebih tepatnya, semua perubahan disembunyikan oleh riak yang dipicu oleh masuknya murid itu. Asap yang diubah Wang Lin diam-diam bergerak melewati pegunungan. Dia melihat banyak murid Sekte Jiwa hebat. Mereka semua bergegas lewat dan tidak ada satupun yang memperhatikan Wang Lin. Wang Lin sangat berhati-hati dan sering berhenti saat dia melangkah maju. Dia perlahan berjalan menuju kedalaman pegunungan, menuju Gunung Merah. Semakin dekat dia, semakin kuat dia merasakan urat api utama bumi. Dia tidak jauh dari Gunung Merah ketika 3 sinar cahaya terbang menuju Gunung Merah. Ada 1 pria dan 2 wanita. Mereka terbang langsung menuju Gunung Merah. Namun, pada saat ini, perasaan tiba-tiba muncul dari Gunung Merah dan turun. Dengan cepat menutupi sebagian besar gunung. Perasaan ini sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Itu adalah seseorang yang telah melewati 9 arcane tribulan dan mencapai tahap awal Void Tribulan. Perasaan ini mengandung sedikit tanda yin, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dideteksi setelah seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu. Saat Wang Lin merasakan perasaan itu, dia tahu bahwa ini adalah seorang kultivator wanita. Jika Wang Lin tidak berjaga-jaga, dia akan ditemukan dalam keadaan mabuk. Wang Lin bisa menghindarinya untuk saat ini, tapi tidak lama kemudian dia terdeteksi. Riak-riak bergema di seluruh formasi Sekte Jiwa Agung dan itu disegel. Adegan ini mengejutkan Wang Lin. Mungkinkah aku ditemukan? Dia mundur, tapi sepertinya dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia terbang menuju 3 sinar cahaya yang terbang di kejauhan. Dia bergerak dengan kecepatan tercepat untuk menyerang tubuh pria itu. Alasannya bukan karena tingkat kultivasi laki-laki, tetapi karena perasaan adalah milik seorang wanita. Dari pengalaman Wang Lin, sebagian besar wanita pada tingkat kultivasi ini kebanyakan sombong dan memandang rendah murid laki-laki, sehingga mereka tidak akan mencari terlalu hati-hati. Lagi pula, pencarian mendetail sama dengan melihat seseorang telanjang. Saat Wang Lin memasuki pria itu, perasaan menyapu. Itu tidak bertahan lama, itu langsung menyapu ke kejauhan. Setelah menutupi seluruh pegunungan, perlahan-lahan menghilang. Setelah perasaan sebar, formasi tersebut tidak lagi menyegel area tersebut dan mulai beroperasi seperti biasa. Bukannya aku ketahuan, hanya saja Sekte Jiwa Agung memiliki kebiasaan seorang kultivator kuat yang berjaga-jaga yang menyebarkan akal mereka dari waktu ke waktu. Wang Lin berkumpul di dalam tubuh pria itu dan membentuk pusaran yang dikelilingi oleh pembatasan.
Saat Wang Lin merenung, wanita di sebelahnya memarahinya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Jika kami terlambat mengirimkan buah pemisah jiwa kepada kakak senior, kami akan dihukum. Pria itu tampak panik dan dengan cepat menjawab. Mereka berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju Gunung Merah. Wang Lin hendak meninggalkan tubuh pria itu ketika dia memikirkan sesuatu. Dia mempertahankan kondisinya saat ini dan mengikuti mereka. Mungkin itu karena perasaan baru saja menyebar dan ketiganya tidak dikendalikan oleh perasaan lagi. Mereka berhasil mendekati Gunung Merah. Kami harus lebih cepat. Setelah kita selesai dengan leluhur Yanlu, kita masih harus pergi ke puncak utama lainnya dan tidak bisa ditunda. Song Yin, kami akan menunggumu. Kejarlah setelah Anda mengantarkannya, kata wanita yang berbicara sebelumnya, dan wanita lainnya mengangguk setuju. Ketiganya tersebar. Wanita bernama Song Ying menyerang Gunung Merah. Wanita lain dan pria Wang Lin berada dalam arah yang berubah. Mereka melewati Gunung Merah dan pergi ke kejauhan. Wang Lin tidak ragu-ragu berubah menjadi asap, meninggalkan pria itu. Dia mengepung wanita bernama Song Ying dan terbang menuju Gunung Merah bersamanya. Murid perempuan bernama Song Ying tidak terlihat tua dan sangat cantik, dan tubuhnya mengeluarkan aroma perawan. Dia berubah menjadi sinar merah dan terbang menuju puncak gunung. Dia berhenti di udara di luar gunung. Ada tirai tipis berbulu halus yang melindungi gunung. Dia mengeluarkan batu giok merah dan hendak menempelkannya ke tirai tipis. Pada saat ini, Wang Lin membagi sebagian akal ke arah batu giok merah dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempelajarinya. Suara berderak lembut datang dari batu giok. Ketika batu giok itu menempel pada tirai tipis, Wang Lin menarik akal sehatnya. Tirai tipis bergetar dan riak bergema. Wanita itu menyingkirkan batu giok itu dan melangkah ke tirai tipis. Pada saat ini, di dalam pakaiannya, asap Wang Lin telah berubah menjadi terdistorsi. Dia telah menggunakan esensi pembatasannya untuk meniru batu giok, dan dia diam-diam masuk bersamanya. Saat Wang Lin masuk, kegembiraan muncul di hatinya. Ada sejumlah besar esensi api di dalamnya, seolah-olah bernapas sekali saja akan memperkuat esensi apinya. Namun, ada pula seorang kultivator wanita Void Tribulan tahap awal yang ditakuti oleh Wang Lin. Dia tidak segera meninggalkan wanita ini, dia tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Wanita ini sepertinya merasa tidak nyaman dengan panasnya di sini. Saat dia masuk, dia dipenuhi keringat harum. Dia terbang menuju gua untuk mengirimkan Soul Split Fluid. Seperti yang diamati Wang Lin, ada total 19 gua di gunung ini. Selain gua di atas, dia mengirimkan buah ke gua lainnya. Setiap gua dipenuhi dengan vitalitas, dan ada murid sekte jiwa hebat di dalam masing-masing gua. Tak lama kemudian, wanita itu sampai di luar gua terakhir. Saat ini dia basah kuyup karena gelombang panas. Kakak senior, buah jiwa terbelah ada di sini. Suara wanita itu agak lemah saat dia berbicara di luar gua. Letakkan, suara lembut terdengar dari pintu gua yang tertutup. Ketika Wang Lin mendengar ini, pikirannya bergetar. Wang Lin merenung. Wanita yang bermandikan keringat harum itu mengeluarkan 9 buah surgawi berwarna putih kehijauan yang penuh dengan energi dingin. Dia meninggalkan wanita itu dan menempel pada daun buah. Wanita bernama Song Ying menggenggam tangannya dan pergi dengan hormat. Dia terbang keluar dari tirai tipis dan menghilang. Pada saat yang sama, pintu gua terbuka sedikit dan kekuatan isap menarik buah-buahan ke dalamnya. Kemudian pintu gua ditutup. Di dalam gua, ada lampu neon. Buah surgawi yang ditarik ke dalam gua diletakkan di atas meja batu. Seorang wanita berbaju pink sedang duduk tidak jauh dari situ. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang menjadikannya kecantikan satu generasi. Dia mengerutkan kening dan tampak sedikit tertekan. Dia tidak berkultivasi tetapi melihat ke depan, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Wang Lin bersembunyi di daun buah dan juga merenung sambil menatap wanita itu. Setelah sekian lama, wanita berbaju pink itu menghela nafas dan memejamkan mata untuk mencoba berkultivasi. Namun, pada saat ini, suara tenang muncul di benaknya. Penggemar Sanlu. Saat suara ini muncul, wanita berbaju pink tiba-tiba membuka matanya dan tangan kanannya di balik lengan bajunya bergetar. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan melambai.
Gelombang ini menyebabkan munculnya kabut dan menutup gua sepenuhnya. Wang Lin, kamu ada di mana? Fan Sanlu menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Meski terlihat tenang, gemetar di tangan kanannya mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Wang Lin tidak segera muncul, tetapi melihat kabut yang diciptakan Fan Sanlu. Kabut ini sangat aneh, tugasnya adalah menyegel semua aura di dalam gua sehingga tidak ada orang di luar yang dapat mendeteksi apapun di dalamnya. Ini adalah perilaku bawah sadar dari Fan Sanlu. Wang Lin melihat detail ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar. Dia merenung sebentar sebelum asap meninggalkan daun buah dan dia muncul di hadapan Fan Sanlu. Lama tak jumpa, Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke arah Fan Sanlu dan tatapannya tersapu oleh kabut. Setelah melihat Wang Lin, Fan Sanlu tertegun lama sebelum mengungkapkan senyuman. Sudah lama sekali, saya tidak mengira Anda akan datang ke sini. Kabut ini terjadi ketika murid inti dari Sekte Jiwa Agung memasuki budidaya pintu tertutup. Begitu kabut muncul, kesadaran guru tidak akan berlalu begitu saja, jadi aman di sini. Senyuman Fan Sanlu tampak gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Wang Lin di sini. Namun, rasa terima kasihnya terhadap Wang Lin masih ada dan belum hilang seiring berjalannya waktu. Apa yang terjadi di dunia gua telah menjadi bagian dari hidupnya. Jika bukan karena Wang Lin, dia tidak akan bisa kembali ke rumah. Fan Sanlu juga mengagumi Wang Lin. Wang Lin duduk. Setelah mendengar penjelasannya dan mengamati reaksinya, Wang Lin sedikit santai. Namun, dia masih berhati-hati, dan jika Fan Sanlu memiliki pemikiran lain, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Kamu masih berhati-hati, tapi itu bagus, kamu harus berhati-hati di benua astral abadi untuk bertahan hidup. Fan Sanlu tersenyum sambil menatap Wang Lin. 3 tahun lalu, saya bertemu dengan Yun Yifeng dari Sekte Guiyi dan menyebut Anda. Menurut perhitungan kami, Anda seharusnya sudah lama datang ke benua astral abadi, tetapi kami masih belum mendengar tentang Anda. Mungkin sesuatu telah terjadi atau Anda berada di suatu tempat yang jauh. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Fan Sanlu berkedip dan tertawa. Ada beberapa kecelakaan di sepanjang jalan, jadi saya agak terlambat. Saya senang bertemu Anda. Wang Lin tersenyum. Jarang sekali bertemu seseorang yang familiar di benua astral abadi, yang membuat Wang Lin merasakan sedikit kehangatan. Sebenarnya, Fan Sanlu merasakan hal yang sama, sedikit kehangatan. Bagaimanapun, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam gua. Hubungannya dengan Sekte Jiwa Agung hanya sebatas nama, dan itu sebenarnya sangat asing baginya sekarang. Anda datang ke Sekte Jiwa Agung dan datang ke gua saya, pasti ada alasannya. Jika bantuan saya diperlukan, saya akan mencoba yang terbaik. Perasaan tertekan Fan Sanlu memudar ketika Wang Lin tiba dan digantikan oleh kegembiraan yang tulus. Wang Lin bisa merasakan kegembiraan Fan Sanlu, dan ini membuat hatinya terasa hangat. Dia tersenyum diam sejenak dan kemudian berbicara. Saya membutuhkan urat api bumi utama untuk diolah. Ini mungkin mempengaruhi urat api bumi utama di sini. Fan Sanlu merenung, dan setelah sekian lama, dia mengangguk. Tidak masalah. Saya dapat membawa Anda ke lokasi budidaya pintu tertutup untuk urat api bumi. Guru harus mudah ditangani. Dia berkultivasi dengan pintu tertutup hampir sepanjang waktu dan kadang-kadang menyebarkan akal sehatnya. Dia tidak akan terlalu sering memeriksa murid-murid budidaya pintu tertutup agar tidak mempengaruhi mereka. Masalah utamanya adalah kakak perempuanku. Dia juga berada di gunung api ini. Namun, dia telah menarik perhatian guru, jadi dia tidak akan keluar begitu saja. Bagaimana dengan ini? Saya akan menemani Anda ke ruang api, dan jika orang lain bertanya, saya sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Namun, itu tidak akan memakan waktu lama, atau orang lain akan mulai bertanya-tanya. Fan Sanlu sangat tegas dan dengan cepat mendapatkan sebuah ide. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, itu tidak baik untukmu. Ketika Fan Sanlu mendengar ini, ekspresinya melembut dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak masalah, guru juga melindungi dirinya sendiri, saya tahu batas kemampuan saya. Ekspresi Wang Lin serius saat dia bangkit dan menggenggam tangannya pada Fan Sanlu. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku ingin berterima kasih. Jika bukan karena Anda,
saya tidak akan bisa kembali ke benua astral abadi. Fan Sanlu bangkit. Masalah ini tidak boleh ditunda, kita harus segera berangkat. Aku harus memintamu untuk bertahan bersembunyi di dalam diriku. Saat Fan Sanlu mengatakan ini, dia tersipu. Wang Lin mengangguk dan berubah menjadi asap. Dia memasuki lengan bajunya dan membungkus kulitnya. Dengan cara ini, jika dia melakukan gerakan tersembunyi, Wang Lin akan segera mendeteksinya. Sifat berhati-hatinya tidak akan berubah karena orangnya, lokasinya, atau perkataannya. Fan Sanlu menyortir pakaiannya, dan setelah ekspresinya kembali normal, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok untuk menghilangkan kabut. Dia berjalan keluar dari gua. Dia tidak berhenti sama sekali sepanjang jalan. Tidak terlalu cepat atau lambat, dia berjalan menuju gua raksasa di kaki Gunung Merah. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan urat api bumi utama yang telah dibuka oleh guru mereka untuk digunakan murid-muridnya untuk budidaya pintu tertutup. Fan Sanlu tidak berhenti sama sekali dalam perjalanannya menuju gua di bawah gunung. Bahkan ketika dia melewati gua orang lain, ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Fan Sanlu, mereka tidak lagi peduli. Mereka tidak mengira orang luar bisa masuk ke sini di bawah pengawasan guru mereka. Fan Sanlu juga seorang murid inti, dan kakak perempuannya telah menarik perhatian guru mereka. Sepertinya guru mereka akan menjadikannya pewaris. Hasilnya, anggota sekte lainnya tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Fan Sanlu. Dia dengan lancar sampai di gua di bawah dan berhenti di luar ruangan batu. Pintu ke ruangan batu ini berwarna merah dan mengeluarkan panas yang tak ada habisnya. Seorang kultivator biasa akan merasa darahnya mendidih ketika berdiri di luar, apalagi di dalam. Lebih tepatnya, ruangan batu ini dibuka di dalam urat api utama bumi. Berkultivasi di dalam sama dengan berkultivasi di dalam urat api utama bumi. Tempat ini tidak dibuat hanya untuk mengolah esensi api. Di bawah kehendak urat api bumi, selain esensi air, semua esensi halus lainnya dapat dibudidayakan di sini. Kuncinya adalah meminjam tekanan yang dibentuk oleh api di sini, yang dapat mencapai efek yang mirip dengan distorsi waktu. Sehari di sini sama dengan beberapa hari di luar karena tekanan. Kamar batu ini adalah tempat paling berharga di gunung ini, dan hanya murid inti yang bisa masuk. Fan Sanlu memberitahu Wang Lin semua ini saat mereka mendekat. Pada saat ini, di luar ruangan batu, Fan Sanlu melambaikan tangan kanannya dan pintu merah membuka sedikit untuk dilewati seseorang. Saat pintu terbuka, suara gemuruh keluar dari dalam. Tak lama kemudian, lautan api menyebar dari lubang tersebut dan berubah menjadi naga api yang berusaha melahap Fan Sanlu. Mata Fan Sanlu berbinar. Saat naga api mendekat, dia berbicara dengan lembut dan mengeluarkan suara aneh. Zou. Saat suara ini muncul, naga api itu bergetar dan roboh menjadi titik api di hadapan Fan Sanlu. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berjalan ke celah pintu. Setelah dia masuk, pintu perlahan tertutup. Ketika hal ini terjadi, di dalam gua di puncak gunung, seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun yang mengenakan jubah Taoisme putih, tiba-tiba membuka matanya. Wanita muda itu sangat memukau dan dapat membuat hati siapapun yang melihatnya berdebar kencang. Alisnya seperti bulan sabit, matanya seperti burung phoenix, dan ada beberapa hiasan bintang 5 yang bersinar di dahinya, membuatnya terlihat sangat memikat. Dia tampak dengan santai melihat ke depan, dan kesadarannya pergi ke ruangan batu di bawah. Ini adalah pertama kalinya Lu Er datang ke sini sejak kembali ke sekte. Adalah baik baginya untuk melupakan semua hal yang mengganggunya. Wanita muda ini adalah guru Fan Sanlu. Di seberang wanita muda ini adalah seorang wanita yang mirip dengan Fan Sanlu tetapi jelas lebih dingin. Wang Lin juga akrab dengan wanita ini, itu adalah Fan Sanmeng. Bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Setelah merenung sedikit, dia menghela nafas dan menutup matanya untuk terus berkultivasi. Di dalam ruangan batu di kaki gunung, Fan Sanlu merasakan gelombang panas dari gua dan keringat muncul di dahinya. Ini hanya hal sekunder, hembusan api datang dari seluruh sisi gua, menciptakan tekanan yang kuat. Siapapun yang masuk akan diselimuti oleh tekanan ini. Anda harus duduk dan menyesuaikan diri dengan tekanan terlebih dahulu. Saya tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalam ruangan batu. Aku sudah lama tidak datang ke sini dan hanya bisa menunggumu di sini.
Saat Fan Sanlui berbicara, seuntai asap keluar dari lengan bajunya. Wang Lin muncul di sampingnya. Begitu Wang Lin muncul, panas di sekitarnya mengalir ke arahnya. Namun, saat mereka mendekat, Wang Lin menghirup gelombang panas. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gelombang panas yang dihirup berubah menjadi esensi api yang menyehatkan tubuhnya. Itu memang jalur utama. Gelombang panas ini setara dengan lebih dari selusin cabang. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah tempat yang dia cari. Melihat ruangan batu itu, ruangan itu tidak berbentuk persegi, dan bahkan sebenarnya bukan ruangan batu. Ini adalah garis panjang yang dinding sekelilingnya berwarna merah. Semakin dalam, semakin mengejutkan warna merahnya. Setiap 10 kaki adalah level baru, dan totalnya ada 370 kaki. Anda dapat menemukan tempat terbaik untuk kebutuhan Anda. Dalam sekejap, Fan Sanlu hampir basah oleh keringat, dan dia duduk di dekat pintu. Kamu bisa pergi dalam 3 hari. Saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama di sini. Jika kamu melakukan itu tidak akan terlalu mempengaruhimu jika aku menyebabkan beberapa perubahan. Wang Lin menggenggam tangannya pada Fan Sanlu dan masuk ke bagian dalam ruangan. Dalam sekejap, dia bergerak lebih dari 200 kaki. Saat dia mendarat, gelombang besar api mengelilinginya tetapi segera diserap olehnya. Dengan langkah lain, Wang Lin berada sedalam 370 kaki ke dalam gua. Ini adalah bagian gua yang paling dalam. Wang Lin duduk dan tidak ragu untuk menekan tangannya ke tanah. Pada saat ini, dia berada di dalam urat api utama untuk melahap esensi dan kemauan apinya. Dan melakukannya di antara pembangkit tenaga listrik Sekte Jiwa Agung sama saja dengan mencabut gigi dari mulut harimau. Fan Sanlu memperhatikan sosok Wang Lin masuk ke dalam gua. Suhu yang lebih tinggi dari dinding membuat mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Adapun Wang Lin, matanya bersinar dan dia meletakkan tangannya di bumi. Gelombang esensi api mengalir menuju tangannya dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin secara bertahap dikelilingi oleh api, dan 3 hari kemudian, auranya menghilang. Dia telah menyatu dengan urat api bumi dan sangat sulit dideteksi. Pada titik ini, perasaan perlahan menyebar ke bagian bawah ruangan batu, menuju urat api utama bumi. Tubuh Wang Lin telah jenuh dengan esensi api, jadi menyerap lebih banyak tidak akan membantunya melengkapi tubuh esensi aslinya. Apa yang perlu dia lakukan adalah melahap kehendak urat api bumi. Hanya dengan melahap kemauan itu dan menjadi penguasa api di benua banteng surgawi, barulah tubuh asli esensi api Wang Lin dapat terbentuk sepenuhnya. Kali ini, saya harus berhasil. Perasaan Wang Lin berubah menjadi tubuh esensi sejatinya di urat api bumi. Meskipun kepalanya masih berupa burung vermilion, yang terlihat aneh, esensi dan kemauan api yang keluar darinya sangat mengejutkan. Dengan akal sehatnya, Wang Lin dapat melihat bahwa urat api utama bumi adalah naga api tak berujung yang tergeletak di kedalaman bumi. Itu mengeluarkan aura pembusukan kuno seolah-olah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dibentuk oleh urat api utama bumi. Ia tidak memiliki kecerdasan, hanya kemauan. Surat wasiat ini seperti kekuatan surga, dan terus-menerus memberikan tekanan pada Wang Lin. Mata esensi tubuh asli Wang Lin bersinar, dan menunjukkan senyuman dingin. Bukan saja dia tidak mengelak, tapi saat surat wasiat itu mendekat, dia mulai melahapnya. Saat dia melahapnya, seluruh urat api utama bumi bergetar. Setelah itu, keinginan api yang lebih kuat tiba-tiba muncul, seolah ingin menghancurkan Wang Lin. Tapi ini bukan tubuh asli Wang Lin. Jadi bukan saja hal itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman, tapi juga membuatnya bisa melahap lebih banyak lagi. Kepalanya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dagunya tidak lagi seperti vermilion bird, kulitnya bisa terlihat. Perubahan ini menyebabkan Wang Lin menjadi bersemangat. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia mengikuti urat api utama bumi ke kedalaman bumi. Dia akan menemukan kepala jiwa dari urat api bumi utama. Dia harus menyelesaikan pembentukan tubuh aslinya sebelum pembangkit tenaga listrik dari Sekte Jiwa Agung menemukannya, atau semuanya akan hilang. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Fan Sanlu membuka matanya. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Wang Lin.
Setelah merenung sejenak, dia bangkit dan keluar dari ruangan batu. Setelah Fan Sanlu pergi, tidak ada yang datang ke ruangan batu atau menyadari keberadaan Wang Lin, tapi ini hanya sementara. Perasaan Wang Lin turun ke bumi sambil menghadapi tekanan tak berujung dari kehendak api. Dia menyerbu ke arah sumber kehendak yang merupakan kepala urat api bumi seolah dia berpacu dengan waktu. 3 hari lagi berlalu. Menjelang senja hari ketiga, Wang Lin telah turun ke bawah tanah dalam jarak yang tidak diketahui. Dia sekarang bisa melihat kepala jiwa dari urat api bumi. Kepala ini berukuran ratusan ribu kaki. Itu tampak kuno, dan bahkan napasnya dipenuhi pembusukan. Tubuh esensi sejati Wang Lin menyerbu ke depan dan memasuki kepala naga. Saat dia masuk, jiwa naga utama dari urat api bumi utama bergetar dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Raungan ini menyebar ke permukaan dan menyebabkan pembuluh darahnya bergetar. Gunung di atas bergetar, sejumlah besar batu berjatuhan, dan lautan api yang lebat menyebar dari gunung. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wanita muda di gua di puncak gunung berubah. Perasaan ia menyebar tanpa ragu-ragu dan menyelimuti gunung. Berani sekali, wanita muda itu keluar dan tiba di kaki gunung dalam sekejap. Dia bergegas ke dalam gua dan membuka pintu merah ke ruang batu. Saat pintu dibuka, tubuh Wang Lin, yang berjarak 370 kaki, dikelilingi oleh api. Kekuatan hisap datang dari bawah dan menyeret tubuhnya menuju urat api utama bumi di bawah. Mau lari? Wajah wanita muda itu dipenuhi niat membunuh.